penyanyi baru Pantura ini luar biasa gitu ya. Apa sih tantangan paling berat bagi kalian yang sudah lebih senior dibanding yang sekarang? Itu aja, terima kasih. Tantangannya mungkin satu, harus cepat menghafal lagu yang baru-baru. Betul. Karena sekarang lagu-lagu Pantura itu cepet banget, datang yang baru lagi, datang yang baru lagi, datang yang baru lagi gitu Setiap kan. minggu tuh ada lagu Nah, baru. itu dan tantangan itu, yang terberat sih, paling Iya, berat bener. karena terus anak-anak zaman sekarang tuh cepet banget ngafalin lagunya. Sedangkan kita agak lemot ya. Nah, Wak. itu sih tantangan Lemot terbesarnya bukan itu. naga. Kayak yang jadi kayak harus ekstra lagi kayak minum vitamin buat otak ya kan. Supaya kita itu makin cerdas gitu, tidak tertinggal dengan adik-adik kita gitu. Iya. Jadi ngafalin lagu sih, ngafalin lagu tantangan yang apalagi lagu-lagu tuh Sundaan juga agak susah, apalagi Jawa yang lagunya cepet banget gitu kan. Itu aja sih Kak, tantangannya ya itu tadi. Susah nggak itu? Enggak lah. Kalau aku enggak, karena aku menikmati. Jadi kayak misalkan aku ngafalinnya dengan cara nyuci piring aku puter. Jadi lagu-lagu Iya. itu diulang-ulang terus, akhirnya nyantol-nyantol sendiri karena jiwa kita udah jiwa Pantura. Jadi kayak yang sehari tuh bisa 2-3 lagu bisa aja gitu. Mbak Lilis, Mbak Jamila, dan Mbak Vijo. Apa aja sih momen yang tak terlupakan hingga hari ini saat kalian mengikuti ajang kompetisi Bintang Pantura dari beberapa tahun lalu? Kalau aku, dari aku dulu ya. Ini kalau pas audisi ya, pas audisi itu saya kan dari kampung langsung ke Jakarta karena tidak ada audisi yang di kotanya gitu, nggak ada. Jadi kita kirimkan video, Indosiar menghubungi ternyata lolos, baru audisi berikutnya adalah ke Studio 5 Indosiar. Nah, aku tuh berangkat dari subuh, itu nggak tidur kan. Dari subuh berangkat naik pesawat nyampe Jakarta, dari jam 9 pagi duduk di bangku penonton studio, jam 9 pagi udah duduk, itu ngantri penuh banget di atas itu, penonton itu bangku penuh banget, dan dipanggil audisi itu adalah jam 7 malam. Jadi duduk dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam baru di audisi, sedangkan pesawat itu setengah 10 malam pulang ke Surabaya. Jadi perjuangannya itu udah nahan haus, nahan lapar, ya walaupun cuma ya dikasih minum, cuman kalau kita tinggalin bangku, ntar bangkunya kegeser sama yang lain gitu. Jadi kayak yang, aduh nahan pipis banget, nahan, ya kayak gitulah Mbak perjuangannya. Setelah audisi, baru langsung pulang. Jadi sehari, kalau aku sih sehari pulang pergi Surabaya, Jakarta. Yang momen yang aku inget sampai sekarang. Oke. Kalau Mbak Jamila? Kalau Jamila ada 2 momen yang gak terlupakan. Satu, awal ikut Bintang Pantura 5 itu Jamila sudah putus asa ya, udah gak mau ikut-ikut audisi apapun sama sekali. Kayak waktu ada iklan Bintang Pantura 5 tuh, aduh aku kayaknya gak akan ikutan deh gitu. Cuman ada sahabat Jamila yang namanya Yatsu, waktu itu dia bilang, kamu kayaknya nggak bisa ngelewatin kesempatan ini deh, kamu harus ikut gitu. Nah, sekarang Jamila kepikiran, aduh gimana kalau Jamila waktu itu nggak sampai ikut audisi ini ya gitu kan. Nah, itu keinget terus sampai sekarang momen kayak, aku tuh pernah ada di titik kayak putus asa, nggak mau ikutan audisi apapun. Ternyata di saat kita putus asa dan kita coba lagi itu, Tuhan kasih rezeki yang sangat baik sekali gitu. Nah, momen yang kedua mungkin yang nggak akan terlupakan sampai sekarang itu di saat banyak sekali pendukung yang benar-benar dukung kita gitu, mau datang ke studio sampai berbondong-bondong, berapa bis itu datang ke studio, itu benar-benar nggak bisa dilupain banget. Kayak ya Allah, banyak banget ya ternyata orang yang sayang sama kita, yang ngedukung kita dengan ikhlas gitu. Mereka mau datang jauh-jauh dari Subang buat datang ke Jakarta ngedukung kita, nonton kita sampai keluar studio ini penuh semuanya nonton Jamila gitu. Jamila pengen terima kasih banyak untuk semua yang sudah dengan ikhlas mendukung Jamila waktu hari itu datang ke sini pakai bis. Sedangkan waktu itu perjalanan dari Subang ke Jakarta itu lagi ada pembangunan tol, jadi harus menempuh sekitar 8 jam perjalanan. Itu bener-bener nggak bisa dilupain karena mereka itu apa ya, bener-bener ikhlas banget dukung kita ya, Mbak Vijo ya. Iya, Mungkin betul. Mbak Vijo. Kalau saya momen yang tidak bisa dilupakan itu pas 4 besar. Pas 4 besar, Nyapa cu? mama kenyong biasa, Oh ya loro. loro, Oh, iya. telu. Ibu saya sakit terus beliau mungkin saking senengnya terus langsung bisa bangun, bisa jalan. Itu pas 4 besar. Itu Kayak happy ya, subhanallah, iya. kamu ngasih energi. Iya, betul. Jadi sama-sama mau saya juga terus jadi seneng gitu kan, Iya. terus ibu saya juga senang. Itu tidak bisa dilupakan seumur hidup.
aku juga orang tua datang dari Banyuwangi naik darat. Banyuwangi yang deket Bali naik darat sampai Jakarta itu pas final. Menempuh berapa jam perjalanan? Nggak tahu berpuluh jam. Dia cuma naik travel doang. Karena ingat sekarang bapakku lagi sakit kan. Kalau dulu kan kayak support banget gitu. Sekarang lagi sakit mungkin nonton di rumah. Terima kasih orang tuaku. I love you. Semoga cepat sembuh ya Mbak Lilis. Betul, demi anaknya naik darat dari Banyuwangi naik ke Elf gitu kan. Cuman berapa ya 9 orang. Karena emang aku jauh kan, jadi aku nggak bisa mendatangkan orang banyak gitu. Masih sehat waktu itu, jadi datang pas final. Jadi aku tuh kayak kepedean kayak bilang gini, Ibu bantu aku sampai aku di atas. Maksudnya sampai aku juara. Aku mau persembahkan 3 besar buat Ibu, tapi ternyata Allah kasih aku juara 1 waktu itu. Jadi ya, happy karena di depanku waktu final ada orang tuaku yang nggak naik pesawat karena takut kan. Jadi naik darat 20 jam lebih itu baru nyampe Jakarta. Dan setelah final mereka langsung pulang lagi ke Banyuwangi. Bayangin, istirahatnya cuma pas nonton begini sambil dampingin aku waktu penyerahan piala itu aja. Dan selesai, malamnya makan, subuh jam 3 itu dia langsung pulang mereka. Langsung pulang ke Banyuwangi, jadi total nggak tahu 40 jam dalam 3 hari. Pokoknya 2 hari itu pulang pergi langsung. Itu yang best banget sih. Yang paling dirindukan ketika manggung sebelum pandemi, mungkin dari Mbak Vijo dulu. Yang dirindukan Sebelum pandemi. sebelum pandemi. Iya. Bukan kerumunan sih. Ya kerumunan terus ini loh apa namanya? Penonton. Aduh kalau kita teriak gitu, selamat malam. Itu rasanya senang sekali gitu. Itu yang sangat dirindukan itu sih. Ya kan? Betul. Penonton teriakan penonton gitu. Itu yang bikin kita semangat di atas panggung, gak kenal capek. Itu. Kalau aku sih itu. Oke, kalau Mbak Jamila? Aku salah satunya penonton, karena euforianya penonton itu aduh benar-benar menambah kita apa ya, kayak show kita tuh berasa kayak gimana gitu kan. Terus kedua jalan-jalannya, kalau misalkan keluar kota gitu kan kita kemana, ke pelosok gitu. Iya. Dari airport itu kita menuju ke lokasi kita manggung itu bisa nempuh berapa jam perjalanan gitu. Nah itu sih kayak hal-hal yang paling dirindukan banget. Kita bisa kuliner juga, ngelihat lokasi-lokasi yang misalkan aduh ini kayaknya jauh banget, ada apa ya di kota ini, ada apa ya di kota ini. Itu aja sih yang paling dikangenin. Sama satu lagi, saweran. Ih nggak lupa loh Jamil kalau saweran ya. Saweran saya kan, kelupaan loh. itu yang paling penting. Jadi kan uang gitu dikasih-kasihin. Kalau sekarang kan kita takut-takut ya kan Makasih mau nerima Jamil yang saweran. ingetin. Sekarang sawerannya online bisa kok, Iya, Mil, transfer. pakai aplikasi gitu ya. Bener. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aku mau nanya lagi untuk Mbak Jamila. Mbak Jamila kan banyak nih yang menilai suaranya Mbak Jamila ini mempunyai kemiripan dengan Mulan Jamila. Apakah Mulan Jamila ini memang sosok inspirasi dalam Mbak Jamila menyanyi atau emang seperti apa? Boleh Iya, diceritakan? Jadi gini, Jamila dulu nyanyi itu kan awal-awal memang dari SD, SMP itu udah aktif-aktif nyanyi panggung ke panggung gitu. Terus kebetulan waktu itu Duo Ratu itu muncul pas Jamila SMP. Dan banyak yang bilang katanya, Jamila kalau manggung suaranya kok mirip itu ya, mirip Mulan kok, katanya gitu, mirip yang vokalisnya Ratu. Nah dari situ orang banyak yang bilang katanya suara Jamila mirip gitu. Ya akhirnya Jamila ngikutin juga kayak fashion bajunya, terus rambut, karena banyak orang yang bilang kita mirip, ya udah kita jadiin ladang rezeki aja, alhamdulillah gitu. Gitu kakak. Oke. Terus ini karena panggung hiburan atau terhenti selama masa pandemi ini yang dimulai sejak tahun 2020 lalu, kegiatan apa aja sih yang kalian lakukan untuk mengobati kerinduan para penggemar kalian? Mungkin kalian bikin sesi Instagram live khusus atau apa seperti apa? Boleh satu-satu? Mbak Lilis dulu mungkin. Kalau aku ada gimana ya ngomongnya ya? Boleh nggak sih? Kayak menyanyi di aplikasi-aplikasi lain seperti itu. Jadi yang ngefans sama aku silahkan datang ke situ mendengarkan aku menyanyi. Seperti itu kakak. Oke, kalau Mbak Vijo?
Sama sih kalau saya joget-joget nyanyi di aplikasi lah ya Mimo ya. Iya, karena zamannya lagi COVID, kita nggak Mm-mm. bisa off air, jadi kita harus berpikir otak kita tuh yang menghasilkan uang gimana, tapi sekalian menghibur, sekalian bikin kangennya terobati gitu. Betul. Akhirnya ya kan sekarang ada zamannya online, bisa nyanyi di Instagram, nyanyi di bikin YouTube channel, Mm-mm. atau aplikasi-aplikasi lain seperti itu. Jamil gimana? Iya, Jamila juga sama sih karena sekarang memang udah zamannya online, jadi akhirnya kita bisa nyanyi di aplikasi-aplikasi lain juga, Streaming lah iya ya. streaming gitu. Jadi bisa ya barangkali ada yang mau gabung, yang mau lihat Jamila nyanyi, yang kangen lihat kita perform, silahkan langsung masuk aja ke aplikasi itu gitu. Tuh kakak. Ini gara-gara COVID doang nih kita begini. Iya. Rata-rata semuanya sih hampir semua teman-teman kita juga kayak gitu. Iya karena Sama semua. karena kita kalau nggak nyanyi itu rasanya kayak kurang Iya, lega gitu. iya. Jadi melimpahkannya ya di situ. Itu dengan bikin video kayak Jamil kan di Instagramnya bikin video nyanyi. Iya. Mm-mm. Aku Iya, untuk berinteraksi langsung ya dengan para Betul, penonton. Iya. betul. Ada nggak sih penyanyi senior yang pengen banget kalian ajak duet? Kalau ada, siapa dan kenapa? Silahkan dijawab satu-satu. Ya, Mbak Lilis Ariel- dulu mungkin. Kalau aku ya pengennya sama Ariel Noah lah. Karena cita-citaku alhamdulillah semuanya udah dikabul. Aku bisa duet sama Bunda Inul, terus aku bisa duet sama banyak sekali di sini senior-senior dangdut yang udah kita bisa duet juga ya Mimo ya. Kita Betul. bisa nyanyi bareng sama Iya. senior-senior dangdut semuanya alhamdulillah Indosiar sudah kasih kesempatan yang luar biasa. Sekarang Jamila pengen banget cita-cita duet sama Ariel. Kalau Jamila sama Ariel karena dari ini ya pop ya. Iya, Kalau dari- dari anak bandnya. Iya, aku dari SMP soalnya ngefans banget. Kalau dari dangdut kita itu udah sering dikasih kesempatan Iya, sama betul. Indosiar gitu Kak. Betul. Kayak misalkan duet sama Bunda Inul. Dulu Alhamdulillah. pengen banget dikasih kesempatan duet Iya. sama pokoknya dibagi rata gitu. Iya. Kita udah pernah ngerasain duet dengan senior-senior kita yang sangat keren-keren banget. Kalau dari aku pengen banget sama siapa ya? Mungkin Mbak Krisdayanti mau diajak koploan gitu. Kalau dari pop ya, aku Diva Krisdayanti, terus ada Lilis, terus dia nyanyi dangdut koplo Iya. gitu kan. Menghitung hari. Iya benar Mimo. Kayak gimana gitu ya kan? Kan belum pernah kan nyanyi Betul, koplo ya belum. siapa tahu. Amin ya, kan. Mimo. Amin amin. Kalau kamu Kalau dari saya luar kepengen dangdut nih. itu sama Kang Sule. Oh, Sule. Biar nyanyi sambil itu, sambil apa namanya? Sambil Sambil komedi. bercanda. Iya, Oh, ada sambil komedi. bercanda. Karena saya ngefans banget sama beliau. Oh ya, mudah-mudahan Sama ya. Kang Sule. Aduh, ya mudah-mudahan. Gitu kakak.